Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Adegia. Saat ini kita akan merenungkan sabda Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kekasih jiwa kami, saat ini kami memohon hadirat-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tolong kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu memahami isi hati Tuhan dengan baik. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, yang menjadi renungan kita pada saat ini terambil dari 2 Korintus pasal 2 ayat 5 sampai 11. Beginilah sabda Tuhan. Harus diampuni orang yang bersalah. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudku aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Yang menjadi tema renungan ini adalah jangan memberi keuntungan kepada iblis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang percaya pasti saja mengalami hal-hal yang sulit di dalam hidupnya. Perjalanan hidup orang percaya adalah perjalanan yang tidak mudah. Ada tantangan, ada ujian, ada hal-hal yang sangat menyakitkan. Seringkali musuh mencoba menghadang dan menghancurkan setiap keinginan dan harapan atau cita-cita yang ingin kita raih. Pertanyaannya adalah, siapakah musuh kita itu? Nah, Bapak Ibu, musuh kita bukanlah suami kita, bukan istri kita, bukan mertua, bukan rekan kerja, bukan teman kita di sekolah, bukan tetangga sebelah rumah atau sebagainya. Musuh kita bukanlah sesama manusia. Musuh kita adalah iblis. Itulah musuh bersama kita, Bapak Ibu. Itu adalah musuh utama kita. Nah, karena itu Rasul Paulus di dalam suratnya ini mengingatkan jemaat di Korintus agar berhati-hati supaya musuh bersama itu, yaitu si iblis, tidak beroleh keuntungan atas mereka. Perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa dengan berbagai cara iblis berusaha untuk mempengaruhi manusia. Ia bisa memberi semua yang dibutuhkan oleh manusia, baik itu harta, kekayaan, kenaikan pangkat, popularitas, dan sebagainya. Tetapi ingat bahwa sesungguhnya semuanya itu tidak gratis, tidak diberikan secara cuma-cuma. Karena kenapa? Karena jiwa manusialah yang akan menjadi taruhannya. Iblis juga berusaha menabur hal-hal yang negatif kepada semua orang. Ketakutan, kebencian, kepahitan, dendam, kekhawatiran, dan hal-hal yang lain. Sehingga itu membuat kita tidak lagi percaya dan mengandalkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, tentu orang yang sudah tertelan oleh iblis tidak akan merasa bersalah lagi atau tidak menyesal lagi jika ia tidak
jika ia melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berbuat dosa baginya itu menjadi suatu hal yang biasa-biasa saja. Nah, itu pertanda sebenarnya bahwa pikiran orang itu sudah dibutakan oleh musuh bersama tadi, dan iblis telah diuntungkan dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam renungan yang kita baca, kita gali bersama hari ini, Paulus mengatakan bahwa salah satu hal yang paling rumit dalam kehidupan kekristenan kita saat ini adalah ketidakmampuan seseorang untuk membuka pintu maaf, membuka pintu pengampunan di dalam hatinya. Dan Paulus mengatakan iblis telah diuntungkan dengan cara itu, di mana kita akan kehilangan damai sejahtera. Hati kita terus kacau dan dihantui oleh kebencian. Dan di pihak lain, orang yang telah melakukan kesalahan, orang yang telah melakukan dosa, sulit mendapat kesempatan untuk bisa keluar dari rasa bersalah, dari beban dosa yang telah ia perbuat. Nah, disinilah Paulus menekankan bahwa orang Kristen mesti harus mampu mengampuni sesamanya dari dosa dan kesalahan apapun juga yang telah mereka lakukan. Dan lebih lanjut Paulus mengatakan di dalam firman Tuhan ini bahwa orang yang telah berbuat dosa itu pasti saja mengalami kesedihan-kesedihan di dalam hatinya karena dosa-dosa yang telah ia lakukan. Dan di saat seperti itulah sebenarnya orang Kristen mesti menghadirkan kerajaan Allah itu. Karena kenapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Orang yang apabila terlalu sedih, maka itu akan melukai hatinya, dan itu bisa menggiring hatinya kepada keputusasaan, sehingga ia sulit bangkit, meninggalkan dosa, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan, dan ia terpuruk dan tidak bisa bangkit kembali. Nah, pada saat ini Paulus mengingatkan kita justru sebagai orang-orang yang telah memperoleh anugerah keselamatan dari Tuhan, kita mesti menghadirkan kerajaan Allah di bumi di tengah-tengah sesama kita yang mengalami kecelakaan iman, yang membuat kesalahan, membuat dosa-dosa di dalam kehidupan. Kita hadir untuk memberi penguatan, penghiburan, dan mengingatkan serta menuntun ke dalam pertobatan, sehingga ia bisa bangkit kembali dari keterpurukan, dari beban dosa yang ia lakukan, dan ia bisa memberi waktu dalam berbagai persekutuan-persekutuan sehingga nama Allah bisa dimuliakan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat berkarya, selamat menghadirkan kerajaan Allah di antara sesama, selamat mengampuni, selamat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.